Jika Anda mengetik nama saya, Sahila Aditama, di mesin pencari manapun, yang muncul adalah foto-foto saya dikelilingi gemerlap lampu sorot. Di sana saya terlihat sebagai The Queen of Speed, dikelilingi koleksi mobil sport bernilai fantastis dari Aditama Autos, atau tampil elegan di bursa saham sebagai trader yang tidak pernah salah langkah. Semua orang melihat angka 0 di rekening saya, miliar demi miliar yang terus beranak pinak sejak suami saya, almarhum Devan, mewariskan kerajaan bisnis ini. Mereka melihat kesempurnaan. Mereka melihat kekuasaan. Tapi mereka tidak melihat dinding kaca yang mengisolasi saya. Di balik kemewahan ini, saya adalah seorang janda di usia muda yang sangat kesepian. Setelah Devan meninggal, hidup saya terasa seperti speedometer mobil tanpa batas kecepatan. Berjalan kencang, tetapi hampa tujuan. Orang-orang di sekitar saya adalah sekutu bisnis, pemuja kekayaan, atau penjilat yang berharap kebagian remah-remah. Saya sudah kenyang dengan laki-laki yang hanya tertarik pada garasi mobil saya atau portofolio saham saya. Itulah mengapa ketika saya mewawancarai supir pribadi baru 2 minggu lalu, saya tidak mencari ketampanan. Saya mencari sesuatu yang jauh lebih langka di lingkaran sosial saya, ketulusan. Dan saya menemukannya pada Raihan Ardiansyah. Raihan adalah antitesis dari segala yang ada di hidup saya. Ia tidak memiliki jaket kulit mahal atau jam tangan limited edition. Ia mengenakan kemeja katun yang disetrika rapi, celana bahan yang sedikit lusuh, dan sepatu yang bersih. Ia dari desa, polos, dan tampak gugup. "Kenapa Anda ingin bekerja untuk saya, Raihan?" tanya saya, sambil menyilangkan kaki, membiarkan kemewahan kantor saya yang didominasi kaca dan marmer hitam mengintimidasinya. Ia tidak menjawab, karena gajinya besar. Seperti yang lain, ia menarik napas. "Saya cuma ingin menafkahi ibu, Bu. Di kampung, rumah kami sering bocor kalau hujan. Saya hanya ingin dia tidur tenang. Saya dengar ibu sangat menghargai kejujuran." Hati saya, hati yang sudah lama beku karena ketidakpercayaan, tergerak. Ambisi Raihan begitu sederhana, begitu murni. Ia tidak menginginkan kekayaan saya, ia hanya ingin melindungi ibunya. Ia adalah penawar kesepian yang saya butuhkan, dan ya, saya membelinya dengan kekayaan saya. Saya mempekerjakannya saat itu juga. Raihan membuktikan dirinya jauh lebih berharga daripada yang saya bayangkan. Ia menjaga jarak profesional, tetapi ia memiliki kebaikan alami yang menular. Pagi ini, saat Raihan mengantar saya ke sebuah pertemuan penting, kami melihat seorang ibu tua duduk di pinggir jalan dengan gerobak dagangannya yang terbalik. Orang-orang hanya melewatinya. "Tolong berhenti, Raihan," ujar saya. Saya keluar dari mobil. Para penjaga saya kebingungan, tetapi mereka mengikuti. Saya membantu ibu itu memungut sisa-sisa dagangannya yang berserakan, lalu saya berikan sejumlah uang tunai yang cukup untuk mengganti kerugiannya berkali-kali lipat. "Tidak perlu difoto, Bu Sahila," kata ibu itu dengan mata berkaca-kaca. "Saya tidak butuh foto, Bu," jawab saya tulus. "Saya hanya tidak mau tidur malam ini dengan perasaan bersalah." Ketika kembali ke mobil, Raihan hanya menatap saya melalui kaca spion. Ada ekspresi yang tidak bisa saya definisikan, campuran antara rasa hormat dan keterkejutan. Bukan tatapan memuja, tetapi tatapan mengerti. Itu membuat saya merasa lebih baik daripada memenangkan tender puluhan miliar. Sore harinya, saya kembali ke kantor. Saya memanggil Kinanti, manajer keuangan saya, yang wajahnya tampak tegang selama beberapa minggu terakhir. "Ada apa, Kinanti?" tanya saya. "Tadi malam kamu izin cuti mendadak." Kinanti mencoba menahan air matanya. "Ayah saya, Bu. Ia harus dioperasi secepatnya. Ada kendala dengan jaminan kesehatannya. Ia tidak meminta uang, tetapi saya tahu situasi ini. Dalam hitungan detik, saya mengeluarkan cekwe kosong dan menuliskan angka yang sangat besar, cukup untuk biaya operasi, biaya perawatan, dan dana penyembuhan untuk keluarga Kinanti selama setahun penuh." Kinanti terperangah. "Bu Sahila, ini terlalu besar.
Saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Kamu tidak perlu membalasnya, kata saya, menyerahkan cekwe itu. Kamu adalah manajer yang berintegritas. Berapa banyak orang yang bisa saya percaya di perusahaan ini? Tidak banyak. Kekayaan sejati itu bukan di angka nol di rekening, tapi di kemampuan kita berbagi. Itu investasi terbaik yang pernah saya lakukan. Kinanti memeluk saya sambil terisak. Momen itu menguatkan filosofi hidup saya. Harta bisa hilang, tetapi integritas dan kebaikan adalah aset abadi. Namun, di tengah semua kebaikan ini, bayangan keraguan mulai muncul. Malam itu, saya menerima sebuah amplop anonim berwarna coklat, diletakkan di bawah pintu apartemen penthouse saya. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan yang mencolok. Hati-hati, Sahila. Supir pribadimu yang polos itu adalah penipu ulung. Dia mendekatimu bukan karena ketulusan, tapi karena hartamu. Cepat atau lambat, dia akan menusukmu. Darah saya berdesir. Apakah saya begitu buta karena kesepian? Apakah kebaikan Raihan hanya akting belaka? Saya menepisnya. Tetapi keraguan adalah racun yang bekerja perlahan. Jika saya ingin mempercayai Raihan, saya harus mengujinya. Keesokan harinya, saya menyusun rencana. Saat Raihan sedang membersihkan mobil, saya sengaja meninggalkan dompet platinum saya di kursi belakang, terselip sedikit di bawah karpet. Dompet itu berisi puluhan juta uang tunai, kartu kredit premium tanpa batas, dan beberapa kartu nama penting. Sorenya, setelah Raihan selesai mengantar saya ke galeri mobil, saya memanggilnya. Raihan, kinerja kamu sangat baik, kata saya, sambil menatap matanya lekat-lekat. Ini bonus untuk kamu. Jauh melebihi gaji bulananmu. Saya menyerahkan amplop tebal berisi uang tunai yang jumlahnya setara dengan gaji Raihan selama 6 bulan. Raihan terlihat sangat terkejut. Saat ia mengambilnya, ia berkata, "Maaf, Bu Sahila. Tadi saya menemukan ini." Raihan menyerahkan dompet platinum saya. Ini dompet ibu. Untung saya lihat tadi saat sedang membersihkan mobil. Semuanya utuh. Bu. Jantung saya berdetak kencang. Dompet itu utuh. Terima kasih, Raihan. Itu sangat penting, kata saya, mengambil kembali dompet itu. Saya kemudian menunjuk amplop bonus. Dan ini milikmu. Anggap saja ini sebagai rasa terima kasih saya. Raihan mengambil amplop itu, tetapi ia hanya mengeluarkan sebagian kecil dari isinya. Ia mengembalikan sisa uang itu kepada saya. Bu Sahila, saya tidak bisa menerima sebanyak ini, ujarnya pelan, namun tegas. Ini terlalu besar. Saya hanya ambil sebagian untuk perbaikan rumah ibu di kampung, yang sering bocor itu. Sisanya, saya kembalikan kepada ibu. Gaji saya sudah lebih dari cukup. Saya terdiam, hampir tidak bisa berkata-kata. Pria di depan saya menolak uang yang bisa mengubah hidupnya. Ia hanya mengambil yang ia butuhkan untuk memenuhi ambisi tunggalnya, ibunya. Surat kaleng anonim itu terbakar di benak saya. Itu adalah fitnah. Raihan Ardiansyah telah melewati ujian saya. Saya menatapnya. Ada kelegaan luar biasa di dada saya, bercampur dengan perasaan yang lebih dalam dan rumit. Baik, Raihan, kata saya, mengangguk. Tapi lain kali, kalau kamu butuh bantuan, jangan ragu bicara padaku. Ia tersenyum, senyum yang polos dan tulus. Saat ia berbalik pergi, saya tahu, saya tidak hanya membeli seorang supir. Saya membeli ketenangan dan kepercayaan. Dan itu, bagi Sahila Aditama, jauh lebih berharga daripada seluruh mobil sport dan saham di dunia. Tapi saya juga tahu, ketulusan seperti ini pasti memiliki musuh. Dan musuh itu sudah mulai bergerak. Kelegaan yang saya rasakan setelah ujian ketulusan Raihan seolah digantikan oleh dinginnya firasat buruk. Surat kaleng anonim itu sudah saya buang. Tetapi pertanyaan siapa pengirimnya terus mengganggu. Siapa yang begitu membenci saya? Atau iri pada kebahagiaan sederhana yang mulai saya temukan?
Jawabannya mulai terkuak dari laporan yang dibawa oleh Kinanti. Bu Sahila, ada pola yang aneh. Kinanti memulai, menunjukkan grafik pasar saham di layar tablet saya. Penurunan harga saham di portofolio investasi kita, terutama sektor teknologi, ini terlalu tajam dan spesifik. Ini bukan fluktuasi pasar biasa. Saya menyipitkan mata pada grafik tersebut. Aditama Securities, lengan investasi saya, sedang mengalami tekanan jual yang masif, terutama pada 5 saham andalan yang saya pegang mayoritas. Ini seperti ada yang tahu persis di mana titik terlemah kita dan sengaja memicu panic selling, gumam saya. Saya mencurigai satu nama. Bu, kata Kinanti ragu. Bramantio. Nama itu, Bramantio, atau akrab dipanggil Bram, seperti petir yang menyambar. Bram adalah mantan rekan bisnis saya dan almarhum Devan. Pria ambisius dengan nafsu tak terbatas. Kami berpisah setahun yang lalu setelah saya menemukan ia mencoba melakukan manipulasi harga dalam pembelian aset. Sejak itu, dia menjadi pesaing sengit. Bramantio? Dia tidak akan puas hanya dengan saham, desis saya. Dia mengincar kehancuran total. Tapi kenapa dia harus menyerang Raihan? Kinanti teringat sesuatu. Ya. Beberapa waktu lalu, Raihan sempat bercerita. Ada seorang pria yang mengaku rekan bisnis ibu menemuinya di luar jam kerja. Pria itu menawarkan pekerjaan yang sangat menggiurkan, melaporkan setiap pergerakan ibu di Aditama Autos, tapi Raihan menolak mentah-mentah. Ciri-ciri pria itu sangat mirip dengan Bram. Rasa dingin menjalar di punggung saya. Bram tidak hanya menyerang harta saya, dia menyerang fondasi kepercayaan saya. Dia mencoba membeli Raihan, dan ketika gagal, dia menyerang reputasi Raihan. Dialah dalang di balik surat kaleng itu. Serangan Bram tidak berhenti di manipulasi saham. 2 hari kemudian, pukulan telak yang sesungguhnya menghantam. Kali ini di sektor properti. Kami kehilangan puluhan miliar rupiah. Ini investasi properti fiktif di Cikarang. Bu, jelas Kinanti dengan wajah pucat. Seorang broker bernama Teguh yang mengelola proyek itu menghilang. Setelah kami telusuri, Teguh adalah rekan lama Bram. Proyek ini ternyata hanya skema tipuan. Kerugiannya masif. Bu, hampir 30% dari aset likuid kita tergerus dalam 2 minggu. Saya bangkit dari kursi, menyambar kunci mobil. Saya merasakan amarah yang murni. Ini bukan lagi kompetisi. Ini adalah perang habis-habisan yang dilancarkan Bram untuk menghancurkan saya. Dia tahu bahwa setelah kepergian Devan, saya adalah target yang paling rentan. Malam harinya, saya mencoba menenangkan diri dengan berkendara. Raihan seperti biasa, mengemudi dengan tenang, membuat saya merasa aman bahkan di tengah badai finansial. Ada masalah, Bu? Tanyanya, suaranya pelan. Saya menghela napas. Iya, Raihan. Bisnis sedang bermasalah. Ada mantan rekan yang mencoba menjatuhkan saya. Apakah itu pria yang menawarkan saya pekerjaan itu, Bu? Mungkin, jawab saya. Dia sangat licik. Dia tidak hanya mengincar harta, tapi juga mencoba merusak kepercayaan saya pada orang-orang di sekitar saya. Saya tidak menyebutkan kerugian spesifik. Saya tidak ingin Raihan khawatir. Namun, mata Raihan yang menatap saya melalui spion tampak cemas. Saya akan selalu di sini, Bu Sahila. Saya tidak akan pergi kemana-mana, ucapnya. Nadanya begitu tulus hingga saya harus menahan diri agar tidak menangis di kursi belakang mobil mewah saya. Konfrontasi tidak terhindarkan. Panggungnya adalah acara amal tahunan yang diselenggarakan oleh Yayasan Harapan Bangsa, tempat berkumpulnya semua elit dan sosialita Jakarta. Saya datang bersama Raihan. Kehadiran supir pribadi saya di acara formal seperti ini sudah menjadi gosip panas. Saya sengaja mengajaknya untuk menunjukkan bahwa saya tidak peduli dengan standar sosial mereka. Saya sedang berbincang dengan Pak Jaya, salah satu rekan bisnis lama yang saya hormati, ketika suara berat dan sinis menyela. Wah, lihat siapa ini. Ratu Kecepatan sedang ditemani
Aset barunya, kata Bramantio, tersenyum lebar dan menjijikan. Ia ditemani istrinya yang terlihat canggung. Bram, senang melihatmu masih bernapas setelah skandalmu tahun lalu. Balas saya dingin, memastikan senyum palsu saya tidak goyah. Bram mengabaikan sindiran saya. Matanya langsung tertuju pada Raihan yang berdiri diam di belakang saya. Semua orang di sini tahu kalau saham Aditama sedang anjlok. Sahila, Bram berbisik, tetapi cukup keras agar para sosialita di dekat kami bisa mendengar. Tapi kamu tidak boleh membiarkan kesusahanmu merembet ke orang lain. Saya dengar, supir barumu ini baru saja meminjam uang dari beberapa karyawanmu dengan janji palsu untuk modal usaha. Kasihan sekali ya. Sahila, sudah bangkrut, masih harus menanggung beban pembohong. Bisik-bisik langsung menyebar. Wajah saya terasa panas, bukan karena malu, tetapi karena amarah yang memuncak. Serangan reputasi ini sungguh keji. Sebelum saya bisa membela diri, Raihan melangkah maju. Ini adalah momen yang saya tidak duga. Ia tidak pernah bicara di depan umum. Maaf, Pak Bramantio. Suara Raihan terdengar tenang dan jelas, menghentikan bisik-bisik itu. Semua mata tertuju padanya. Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan rumor itu, tapi itu tidak benar. Saya tidak pernah meminjam uang dari siapapun di perusahaan ini. Justru, Bapak yang waktu itu menawarkan uang dalam jumlah besar kepada saya untuk mengkhianati Bu Sahila. Tapi saya menolak. Keheningan total. Raihan menatap Bram dengan mata polos namun tegas. Saya bekerja untuk Bu Sahila karena integritasnya, dan saya tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Saya tahu Bapak sedang mencoba menghancurkan Bu Sahila. Tapi kalaupun Ibu jatuh, saya akan tetap ada di sini. Saya akan ikut jatuh bersama beliau, karena saya tahu Bu Sahila tidak pernah menjatuhkan orang lain. Keterkejutan terlihat jelas di wajah Bram. Ia tidak menyangka Raihan akan membungkamnya di depan umum dengan pengakuan yang begitu jujur dan terbuka. Para sosialita yang tadi berbisik-bisik kini terdiam. Beberapa bahkan mengangguk setuju dengan keberanian Raihan. Omong kosong, gertak Bram. Wajahnya memerah. Tidak, Bram. Itu bukan omong kosong. Itu ketulusan. Selapak Jaya, yang tadi menyaksikan semuanya. Aku berinvestasi pada integritas Sahila selama bertahun-tahun. Kurasa sekarang aku harus mulai berinvestasi pada supirnya juga. Bram menelan ludah. Reputasinya sendiri, untuk sesaat, lebih buruk daripada reputasi kami yang sedang dihantam. Ia segera menarik istrinya pergi, meninggalkan panggung amal itu dengan perasaan kalah. Saya menoleh ke Raihan. Di tengah semua kegaduhan, dia adalah jangkar saya. Dia telah membela saya tanpa saya minta, mempertaruhkan segalanya. Namun, meskipun Bram berhasil dibungkam, kerusakan sudah terjadi. Di mata publik, saya adalah pengusaha yang sedang diambang kehancuran, ditemani oleh seorang pria yang reputasinya sudah dicoreng. Saat kami meninggalkan acara itu, saya tahu ini belum berakhir. Serangan finansial dan reputasi telah dilancarkan. Sekarang, Bram pasti akan mencari titik lemah saya yang paling dalam. Dan titik lemah itu, saya sadari, adalah pria yang duduk di kursi pengemudi di depan saya. Ketenangan yang ditawarkan Raihan saat ia membela saya di acara amal itu hanya bertahan sebentar. Meskipun dia berhasil membungkam Bramantio, kerusakan yang ditimbulkan sudah terlanjur parah. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Laporan Kinanti hanya berisi berita buruk. Saham terus tertekan. Beberapa klien besar menarik diri dari Aditama Autos, dan bahkan bank mulai melakukan peninjauan ketat terhadap batas kredit kami. Kerugian finansial yang kami derita kini mulai terasa nyata, menggerogoti stabilitas yang telah saya bangun. Namun, yang paling menghancurkan adalah perubahan pada Raihan. Dia semakin pendiam. Dia menjaga jarak, seolah-olah dia adalah penyakit menular yang akan menghabiskan saya. Matanya yang dulu polos dan penuh semangat, kini diselimuti rasa bersalah yang dalam. Raihan, lihat saya, kata saya suatu sore di garasi. Ini bukan salahmu. Ini Bramantio.
Dia akan mencari alasan apapun untuk menyerang. Dan kamu adalah targetnya karena dia tahu betapa berharganya kamu bagiku. Bukan, Bu Sahila. Jawabnya, menunduk. Justru karena saya berharga, Ibu jadi target. Seandainya saya tidak ada di sini, seandainya Ibu tidak pernah mempekerjakan saya, dia mungkin hanya menyerang di pasar. Dia tidak akan menyerang reputasi Ibu secara pribadi. Saya memegang bahunya, mencoba meyakinkannya, tetapi kegelisahannya begitu kuat. Keesokan paginya, saya menemukan amplop putih di meja kerja saya. Itu bukan surat kaleng, melainkan surat resmi, diketik rapi. Itu adalah surat pengunduran diri dari Raihan Ardiansyah. Saya membacanya, dan setiap kata terasa seperti tikaman. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya merasa telah menjadi sumber masalah dan pemicu bagi serangan yang Ibu hadapi. Keputusan ini saya ambil demi melindungi Ibu dan bisnis Aditama Autos. Semoga Ibu mendapatkan kedamaian dan keamanan yang pantas Ibu dapatkan. Saya doakan Ibu selalu sukses. Hormat saya, Raihan Ardiansyah. Saya menjatuhkan surat itu. Air mata, yang sudah lama saya tahan di tengah krisis bisnis, akhirnya tumpah. Ia pergi. Ia memilih pergi untuk melindungi saya. Itu adalah pengorbanan yang begitu besar, begitu tulus, hingga menghancurkan hati saya. Saya segera meneleponnya, tetapi nomornya tidak aktif. Ia pergi tanpa jejak, tanpa menunggu balasan, yakin bahwa kepergiannya adalah satu-satunya cara untuk menghentikan serangan Bramantio. Saya merasa marah, sedih, dan yang paling parah, kalah. Saya kalah karena Raihan berpikir kekayaan saya lebih penting daripada dirinya. Saat saya tenggelam dalam kesedihan, pintu kantor saya terbuka dan Kinanti masuk dengan ekspresi yang sangat tegang. Bu Sahila, ini dari Bramantio, katanya, menyerahkan sebuah amplop tebal berlogo perusahaan kompetitor kami. Dia bilang ini adalah surat ultimatum terakhir. Saya merobek amplop itu. Tangan saya gemetar. Di dalamnya, tertulis 2 poin singkat dan dingin yang harus saya penuhi. Ultimatum Bramantio. Menjual kepemilikan mayoritas Aditama Autos kepadanya dengan harga diskon yang sangat rendah, sebagai ganti rugi atas kerugian reputasi yang ia klaim telah saya sebabkan. Meninggalkan Raihan Ardiansyah, dan memastikan bahwa Raihan tidak pernah muncul lagi dalam hidup saya. Semua serangan hukum dan pasar akan dihentikan saat kedua syarat ini dipenuhi. Saya membaca ulang poin kedua. Meninggalkan Raihan. Bram telah menunjukkan kartunya. Dia tidak hanya mengincar harta saya, dia mengincar kebahagiaan sejati yang telah saya temukan. Dia cemburu pada ketulusan. Dia ingin membuktikan bahwa segala sesuatu, bahkan cinta, bisa dibeli atau dihancurkan. Keputusan harus dibuat. Menjaga Aditama Autos, kekaisaran yang dibangun oleh mendiang suami saya, yang mewakili status, kekuasaan, dan masa lalu saya yang glamor, atau kehilangan segalanya, tetapi mempertahankan Raihan, yang mewakili masa depan, kejujuran, dan integritas yang selalu saya cari. Saya menatap surat pengunduran diri Raihan yang tergeletak di samping ultimatum Bram. Raihan telah membuat pengorbanannya. Sekarang, giliran saya. Saya mengambil pulpen dan menandatangani bagian bawah proposal penjualan Aditama Autos, melepaskan kepemilikan mayoritas dengan harga yang menghancurkan. Saya menjualnya. Saya melepaskan The Queen of Speed untuk selamanya. Itu adalah pengorbanan terbesar yang pernah saya lakukan. Kekayaan, status, dan label saya, semuanya lenyap. Namun, di kolom kedua, saya menulis dengan huruf kapital yang tebal. Aku tidak akan pernah meninggalkan Raihan. Kinanti menatap saya. Matanya membesar karena terkejut. Bu Sahila, Anda menjual perusahaan, tapi menolak meninggalkannya? Itu berarti Bram tidak akan menghentikan serangan hukum. Biarkan dia menyerang, Kinanti, jawab saya. Suaraku kembali tegas dan dingin, tetapi kali ini dinginnya datang dari keyakinan. Dia bisa mengambil mobil-mobil mewah itu.
Dia bisa mengambil saham saya, tapi dia tidak bisa mengambil integritas dan cinta sejati saya. Saya tersenyum kecil, merasakan beban status yang terlepas dari pundak saya. Saya sudah membuat keputusan. Kinanti, saya akan memulai dari nol demi Raihan. Saya segera menghubungi pengacara dan meminta Kinanti melacak Raihan. Saya harus menemukannya sebelum dia pergi terlalu jauh dan menghilang. Saya tidak akan membiarkan kesalahpahaman terakhir ini menjadi akhir dari kisah kami. Saya akan menunjukkan pada Raihan bahwa saya memilih dia di atas seluruh kekayaan saya. Saya akan menunjukkan pada Bramantio bahwa ada aset yang tidak bisa dibeli atau dicuri. Itu adalah babak baru yang menakutkan. Tetapi entah bagaimana, dengan Raihan di hati saya, meski kini entah di mana, saya merasa lebih kuat daripada saat saya memiliki puluhan mobil mewah. Saya telah kehilangan hampir segalanya, tetapi saya telah mendapatkan kejelasan. Keputusan untuk menjual Aditama Autos kepada Bramantio, meski dengan harga yang sangat merugikan, adalah kelegaan yang aneh. Rasanya seperti melepaskan gaun kutur yang indah tapi menyiksa, dan menggantinya dengan kaos katun yang nyaman. Saya tidak lagi perlu berpura-pura menjadi The Queen of Speed. Saya hanya Sahila, yang kini berjuang. Sisa dana likuidasi yang saya terima dari penjualan paksa itu tidak banyak, tetapi cukup untuk memulai hidup baru. Saya segera menjual penthouse mewah dan pindah ke sebuah apartemen sederhana yang jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Prioritas pertama saya adalah menemukan Raihan. Kinanti, yang memutuskan untuk tetap setia bekerja untuk saya meskipun gajinya kini jauh lebih kecil, akhirnya berhasil melacaknya. Raihan ternyata tidak pulang ke kampung, tetapi menyewa kamar kontrakan kecil di pinggiran Jakarta, mencoba mencari pekerjaan serabutan. Ia takut kembali ke desa dengan perasaan gagal, dan takut kembali pada saya karena ia merasa telah membawa masalah. Saya mendatanginya di kontrakan itu. Ketika ia membuka pintu, wajahnya yang kuyu terlihat terkejut melihat saya berdiri di sana, tanpa bodyguard atau mobil mewah. "Bu Sahila?" Suaranya hampir tidak terdengar. "Aku bukan Bu Sahila yang ratu saham lagi, Raihan," kata saya, tersenyum kecil. "Aku sekarang hanya Sahila, yang baru saja menjual hampir seluruh asetnya." Saya menjelaskan ultimatum Bramantio. Saya menceritakan bagaimana saya menandatangani penjualan perusahaan tetapi menolak tegas untuk meninggalkannya. Mata Raihan berkaca-kaca. Dia berdiri di ambang pintu, melihat saya, wanita yang dulunya begitu jauh dan tak terjangkau, kini berdiri di hadapannya setelah mengorbankan kerajaannya. "Kenapa, Bu? Kenapa Ibu melakukan itu?" tanyanya. Suaranya tercekat. "Karena aku lelah, Raihan," jawab saya tulus. "Lelah dikejar angka nol dan status. Aku memilihmu di atas kekayaan, karena integritasmu adalah aset paling nyata yang aku miliki. Kekayaan sejati ada pada kemampuan kita membangun lagi, bukan pada apa yang tersisa di rekening." Raihan akhirnya menangis, memeluk saya erat. Ia menyadari pengorbanan saya jauh lebih besar daripada keputusannya untuk mengundurkan diri. Di pelukan sempit kamar kontrakan itu, kami memutuskan untuk memulai segalanya dari awal, bersama-sama. Kami menyewa ruko kecil di area yang ramai oleh bengkel-bengkel lain. Dengan sisa dana, kami membeli beberapa peralatan dasar dan menyewa seorang asisten mekanik. Kami menamainya Bengkel Tulus. Ironis memang, dari ratu dealer mobil mewah, saya kini menjadi pemilik bengkel rongsokan. Saya, yang dulunya hanya melihat mesin mobil sebagai komoditas jual-beli, kini duduk di antara bau oli dan ban bekas. Peran kami terbalik drastis. Raihan menjadi kepala mekanik, bekerja keras memperbaiki mesin, tangannya belepotan oli, tetapi wajahnya berseri-seri karena ia melakukan sesuatu yang ia cintai. Saya yang mengurus pembukuan, stok suku cadang, dan menyapu lantai. Saya belajar membedakan antara kunci pas dan obeng, menghitung biaya servis, dan berhadapan langsung dengan pelanggan. Ini melelahkan, tetapi jauh lebih memuaskan daripada memantau fluktuasi saham. Kami bertahan dengan filosofi yang sama dengan nama bengkel kami, Tulus. Kami tidak pernah melebihkan harga,
Raihan selalu jujur tentang suku cadang yang rusak, dan kami selalu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Awalnya, kami hanya mendapat pekerjaan kecil. Namun, kabar tentang kejujuran kami mulai menyebar dari mulut ke mulut. Investasi kebaikan. Suatu sore, saat saya sedang membersihkan meja kasir, dua tamu tak terduga datang. Yang pertama adalah Kinanti. Ia tidak lagi bekerja untuk saya sejak saya menutup kantor investasi. Ia duduk di depan saya, meletakkan sebuah amplop di meja. "Ini tabungan saya selama saya bekerja, Bu Sahila," katanya, tersenyum. "Saya ingin berinvestasi di Bengkel Tulus, tanpa bunga. Anggap saja ini sebagai balas jasa untuk operasi ayah saya. Saya datang untuk berinvestasi pada integritas Ibu dan Mas Raihan." Saya terharu. Kinanti, yang dulunya hampir kehilangan segalanya, kini menggunakan dana daruratnya untuk mendukung kami. Tak lama setelah Kinanti pergi, tamu kedua datang. "Pak Jaya, rekan bisnis lama saya yang membela Raihan di acara amal itu. Sahila, kamu terlihat lebih bahagia sekarang, meski berlumuran debu," candanya. "Saya lebih jujur pada diri sendiri, Pak Jaya," jawab saya, tertawa. Pak Jaya kemudian duduk dan mengajukan tawaran yang mengejutkan. "Saya tahu kamu sedang kesulitan mencari pemasok suku cadang. Saya punya beberapa koneksi di industri ini, dan saya ingin menjadi investor pasif kalian. Saya akan membantu kalian dengan modal awal dan jaringan, tanpa mengambil keuntungan besar." "Tapi kenapa, Pak Jaya? Anda tahu risiko bisnis kecil ini?" "Saya tahu, Sahila," katanya tulus. "Saya kehilangan banyak uang dari Bramantio di masa lalu. Aku tidak datang untuk berinvestasi pada bengkel ini. Aku datang untuk berinvestasi pada integritas Sahila Aditama dan Raihan Ardiansyah. Kekuatan kalian bukan pada mobil mewah, tapi pada kejujuran. Itu langka. Dan itu, sungguh, aset yang tak ternilai." Mendengar pengakuan dari dua orang penting ini, mantan bawahan dan mantan rekan bisnis, membuat saya menyadari bahwa filosofi saya selama ini benar. Kami mungkin telah kehilangan kekayaan materi, tetapi kami telah mendapatkan investasi yang jauh lebih solid, kepercayaan dan dukungan tulus. Berkat investasi kecil dari Kinanti dan dukungan jaringan dari Pak Jaya, Bengkel Tulus berkembang pesat. Kami mulai bisa menyewa 2 mekanik tambahan dan mencari lokasi ruko yang sedikit lebih besar. Kami telah bangkit, bukan dengan modal uang, tetapi dengan modal moral. Suatu malam, setelah Bengkel Tulus tutup, kami duduk bersama di ruko yang gelap, hanya ditemani cahaya lampu jalan. Raihan sedang menghitung stok suku cadang, dan saya sedang menyelesaikan pembukuan. "Kita berhasil, Raihan," bisik saya, menyandarkan kepala saya di bahunya. "Kita berhasil memulainya lagi." "Ini semua berkat Ibu," jawabnya. "Ibu mengorbankan segalanya, tapi saya tidak melihat penyesalan di wajah Ibu." "Penyesalan? Tidak ada, Raihan," kata saya, menatap cincin perak polos yang pernah saya kenakan sebagai hiasan, kini terasa berarti. Saya telah kehilangan harta, tetapi saya mendapatkan hidup saya kembali, dan yang paling penting, saya mendapatkan cinta yang tulus dan teruji. Namun, kami belum selesai. Meskipun kami telah bangkit, saya belum sepenuhnya bisa beristirahat dari bayangan Bramantio. Ketenangan di Bengkel Tulus ternyata hanyalah jeda singkat sebelum badai berikutnya. Kami telah mengira Bramantio akan puas setelah mengambil Aditama Autos, tetapi saya lupa bahwa ambisinya tidak hanya soal kekayaan, melainkan soal dominasi dan penghinaan. Keputusan saya untuk menolak meninggalkan Raihan, meski harus kehilangan segalanya, adalah pukulan terbesar bagi egonya. Ia tidak bisa menerima bahwa integritas dan cinta mengalahkan uangnya. Serangan berikutnya jauh lebih personal. Suatu pagi, kami menemukan bahwa bengkel kami telah dirusak. Kaca etalase pecah, beberapa peralatan baru hasil investasi Kinanti hilang, dan yang terburuk, mobil pelanggan yang sedang diservis mengalami vandalisme parah. Itu jelas bukan perampokan biasa, hanya kerusakan acak yang mahal. "Ini pasti ulah Bramantio," desis saya,
melihat coretan cat semprot yang menghina di dinding. Raihan mengepalkan tangan. Matanya menunjukkan kemarahan yang belum pernah saya lihat. Dia tidak bisa menerima kekalahan. Bu Sahila. Dia tahu ini menyakiti kita lebih dari kerugian saham. Kerugian ini membuat kami terpukul mundur. Kami harus mengeluarkan modal kecil yang tersisa untuk perbaikan, menunda rencana pengembangan, dan harus menjelaskan kepada pelanggan yang marah. Dia menyerang sumber nafkah kita, Raihan, kata saya saat kami membersihkan pecahan kaca. Dia tahu kita tidak punya uang lagi untuk dibakar, dan dia berharap kita menyerah. Tetapi saya tidak akan menyerah. Kebaikan Kinanti dan kepercayaan Pak Jaya telah memberikan kami benteng moral yang lebih kuat daripada tumpukan uang tunai. Di tengah kekacauan, saya mulai membereskan sisa-sisa administrasi kantor lama saya. Meskipun Aditama Autos telah beralih kepemilikan, beberapa arsip digital dan dokumen lama masih tersimpan di cloud pribadi saya. Saya duduk di meja kerja kecil di apartemen sewaan kami, mencoba melupakan bau oli dan fokus pada spreadsheet lama. Saya ingin memastikan tidak ada aset lain yang bisa Bram klaim untuk menyerang kami lagi. Saat meninjau laporan keuangan legacy yang sangat tua, perhatian saya tertarik pada sebuah berkas properti yang hampir saya lupakan. Sebidang tanah di Jawa Barat yang dibeli Devan 6 tahun lalu. Saat itu, tanah itu dianggap aset mati. Dibeli hanya sebagai investasi jangka panjang tanpa tujuan spesifik. Dalam laporan likuidasi paksa, Kinanti mencatat semua properti utama telah terdaftar. Tetapi entah kenapa, tanah ini terlewatkan. Nilainya saat itu tidak signifikan, sehingga tidak dimasukkan dalam daftar aset yang diserahkan kepada Bramantio. Saya mencari data terbaru. Saya menghubungi Kinanti dan memintanya melakukan pengecekan mendalam. 2 hari kemudian, Kinanti datang dengan mata melebar. Bu Sahila, tanah yang Anda tanyakan itu. Kinanti berbisik, ternyata lokasinya kini menjadi jalur utama proyek infrastruktur pemerintah yang sangat rahasia. Perkiraan nilai saat ini, setelah ada penetapan lokasi dan pembebasan lahan, nilainya melonjak lebih dari 20 kali lipat. Jantung saya berdegup kencang. Itu adalah rezeki nomplok yang tidak terduga. Sebuah celah yang ditinggalkan oleh Bramantio. Saat dia sibuk melihat aset-aset mewah dan saham blue chip, dia mengabaikan detail kecil yang kini menjadi bom waktu. Dia tidak tahu, tanya saya. Sepertinya tidak, Bu. Informasi proyek ini sangat tertutup. Hanya orang-orang yang sangat di dalam yang tahu, jawab Kinanti. Ini adalah aset terlewat yang sangat berharga. Kalau kita jual sekarang, kita bisa mendapatkan modal liquid yang melebihi kerugian kita selama ini, bahkan cukup untuk kembali membangun bisnis besar. Saya menatap layar laptop, menatap nilai properti yang melonjak itu. Ini adalah kartu as kami. Tetapi saya tidak ingin kembali ke dunia gemerlap itu. Saya sudah menemukan kebahagiaan sejati di bengkel Tulus. Kita tidak akan menjualnya sekarang, Kinanti, kata saya, membuat Kinanti terkejut. Kita simpan ini sebagai aset cadangan. Tapi, Bu Sahila, ini kesempatan emas untuk membalas Bramantio. Saya menggeleng. Balas dendam terbaik adalah hidup bahagia, Kinanti. Tetapi kita bisa menggunakan ini untuk membalikkan permainan. Kita akan jadikan ini penjaga integritas kita. Saya menyadari bahwa selama Bramantio tidak mengetahui aset ini, saya memegang kunci rahasia. Penemuan aset ini memberikan kami energi baru untuk menghadapi serangan vandalisme. Kami memperbaiki kerusakan dengan sisa uang dan bantuan dari Pak Jaya. Kami kembali fokus. Kami bekerja keras, siang dan malam. Di luar bengkel, saya mulai merasa ada yang mengawasi. Salah satu tetangga bengkel memberitahu bahwa ia melihat mobil mencurigakan mondar-mandir di depan ruko kami. Bramantio mulai panik. Penyerangan personalnya gagal membuat kami menyerah, malah membuat kami makin kuat. Dia pasti tahu kami memiliki kekuatan moral yang tidak bisa dihancurkan. Dia telah gagal membeli Raihan. Dia telah gagal menghancurkan saya dengan kehilangan kekayaan. Dan sekarang, dia pasti akan mencari kelemahan di antara kami. Saya tahu,
Momen puncak dari konflik ini sudah dekat. Bukan lagi di pasar saham, tetapi secara langsung. Saya harus menggunakan aset terlewat ini, bukan sebagai alat untuk menjadi kaya lagi, tetapi sebagai alat untuk menghukum ketidakjujuran dan memastikan kedamaian kami. Saya berbalik, melihat Raihan yang sedang memperbaiki mesin dengan senyum polosnya. Cincin perak yang saya kenakan terasa dingin di jari saya. Saya telah mengorbankan mahkota saya demi dia. Kini, saatnya menggunakan sisa kekuatan saya untuk mengamankan masa depan kami. Penemuan aset tanah di Jawa Barat itu mengubah segalanya. Itu adalah kekuatan tersembunyi, sebuah peluru yang saya simpan di saku. Saya tahu Bramantio pasti sedang frustrasi. Serangan vandalisme di bengkel Tulus menunjukkan ia mulai kehilangan akal. Ia tidak bisa menghancurkan kami secara moral, jadi ia mencoba menghancurkan secara fisik. Raihan dan saya menjadi lebih waspada. Setiap hari di bengkel terasa seperti kami sedang berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat. Bu Sahila, kita harus melakukan sesuatu, kata Raihan suatu sore. Wajahnya terlihat lelah setelah seharian memperbaiki mesin. Saya takut dia akan melakukan hal yang lebih buruk, mungkin menyakiti salah satu dari kita. Aku setuju, Raihan. Waktunya membalikan keadaan, jawab saya, menatap peta Jakarta yang kami tempel di dinding. Kita tidak akan menggunakan uang dari tanah itu untuk kembali kaya, tapi kita akan menggunakannya untuk menciptakan jebakan. Rencana saya sederhana. Umpan. Saya meminta Kinanti menyebarkan rumor halus di kalangan trader dan broker properti bahwa saya berhasil menyelamatkan satu aset berharga dari proses likuidasi paksa, sebidang tanah yang nilainya sedang melonjak drastis. Kinanti melakukannya dengan sangat hati-hati, memastikan berita itu sampai ke telinga Bramantio melalui jalur gosip yang paling terpercaya. Reaksi Bramantio sangat cepat, persis seperti yang saya duga. Nafsu dan keserakahan adalah titik terlemahnya. 2 hari kemudian, telepon saya berdering. Nomor tak dikenal. Sahila. Ini Bramantio. Suaranya serak, terdengar penuh keputusasaan yang disamarkan. Ada perlu apa? Bram? Bukankah kamu sudah memiliki apa yang kamu inginkan? Jawab saya tenang, berusaha menyembunyikan detak jantung saya yang cepat. Aku dengar kamu punya properti yang terlewatkan. Tanah yang sangat strategis. Katanya, langsung ke inti. Jual padaku. Aku akan memberimu harga yang pantas. Lebih dari yang seharusnya kamu dapatkan dari likuidasi itu. Kenapa aku harus menjualnya padamu? Bram? Bukankah kamu sudah kaya raya dari Aditama Autos? Jangan naif. Sahila. Kekayaan itu tidak pernah cukup. Desaknya. Jual padaku. Aku akan memastikan kamu dan supir kesayanganmu itu bisa membuka bengkel yang lebih besar. Aku akan memberimu kedamaian. Saya tersenyum tipis. Kedamaian darimu? Mahal sekali harganya. Tapi aku tidak tertarik menjual properti itu sekarang. Mungkin nanti. Saya menutup telepon. Tujuannya tercapai. Bram telah menggigit umpan. Kini dia terobsesi untuk mendapatkan satu-satunya aset yang lolos dari cengkeramannya. Obsesi ini akan membuatnya ceroboh. Saya meminta Kinanti menggali lebih dalam aktivitas Bramantio di Aditama Autos setelah ia mengambil alih. Kami fokus pada skema investasi properti fiktif yang menyebabkan kerugian besar di bab 4, yang dikelola oleh rekan Bram, Teguh. Saya yakin kerugian itu tidak hanya menimpa saya. Bram pasti mencoba menipu klien-klien Aditama Autos lainnya juga. Kinanti, dengan akses legacy yang dimilikinya dan bantuan seorang hacker etis, yang juga pernah saya tolong di masa lalu, menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bramantio tidak hanya menipu saya. Setelah mengambil alih Aditama Autos, Bram rupanya menggunakan nama besar perusahaan untuk meyakinkan klien-klien setia lainnya agar berinvestasi dalam skema properti fiktif yang sama. Ia mencoba memulihkan dana yang ia gunakan untuk menyerang saya, dengan cara mencuri dari klien-klien yang masih percaya pada merek Aditama. Ini dia, Bu Sahila, kata Kinanti, menunjukkan serangkaian transfer besar yang dilakukan Bram dari rekening holding Aditama Autos ke rekening Teguh. Dia mencairkan dana trust fund beberapa klien,
mengatasnamakan investasi baru. Total kerugian klien-klien ini bahkan melebihi kerugian yang kita alami. Ini bukan lagi persaingan bisnis. Ini adalah kejahatan serius yang menggunakan nama baik perusahaan lama saya. Namun, yang paling mengejutkan adalah, salah satu klien yang ditipu adalah Pak Jaya. Pak Jaya, orang yang baru saja berinvestasi pada integritas kami di Bengkel Tulus. Bram menipu orang yang paling menghormati almarhum suami saya. Saya segera menemui Pak Jaya, membawa semua bukti yang dikumpulkan Kinanti. Pak Jaya tampak terkejut, marah, dan kecewa. Dia memanfaatkan kepercayaanku pada nama Aditama, desah Pak Jaya. Aku percaya pada perusahaan itu karena Devan dan kamu. Aku tidak menyangka Bram akan sejauh ini. Pak Jaya, ini bukti transfernya. Anda harus melapor ke pihak berwajib, desak saya. Tidak, Sahila. Itu akan menjadi proses yang panjang dan sulit, kata Pak Jaya. Tapi ada cara lain. Pak Jaya, yang ternyata memiliki koneksi lama di Otoritas Jasa Keuangan, OJK, menyarankan agar kami menggunakan bukti ini untuk mengajukan tuntutan bukan hanya pidana, tetapi juga pelanggaran etika dan manipulasi pasar secara besar-besaran, yang didukung oleh bukti kejahatan properti. Jika Bram dihukum karena manipulasi pasar dan penipuan trust fund klien, dia tidak hanya dipenjara, jelas Pak Jaya. Dia akan dilarang seumur hidup untuk beroperasi di industri ini. Itu akan menjadi kehancuran totalnya, lebih dari sekadar kerugian finansial. Kami telah memegang bukti skandal besar yang dilakukan Bram saat ia menguasai perusahaan saya. Ini adalah momen yang saya tunggu-tunggu. Saya telah kehilangan kekaisaran saya, tetapi saya akan memastikan orang yang mencurinya tidak bisa berbuat kejahatan lagi. Saya tersenyum pada Pak Jaya. Saya telah kehilangan harta saya, Pak Jaya, tetapi saya menemukan integritas saya. Sekarang, mari kita pastikan kebenaran yang menang. Saya memandang Raihan, yang selama ini hanya diam mendengarkan. Matanya memancarkan rasa lega. Dia tahu, kami akan segera mendapatkan kedamaian sejati, bukan karena dibeli oleh Bram, tetapi karena kami memperjuangkan keadilan. Bukti yang kami kumpulkan mengenai penipuan trust fund klien oleh Bramantio jauh lebih eksplosif daripada yang saya bayangkan. Ini bukan hanya tentang kerugian finansial saya. Ini adalah tentang penggunaan nama besar Aditama Autos untuk mencuri dari orang-orang yang paling rentan. Saya tahu, ini adalah kunci untuk mengakhiri drama ini selamanya. Saya, Kinanti, dan Pak Jaya bekerja sama seperti tim operasi rahasia. Pak Jaya menggunakan koneksi lamanya, memastikan laporan kami langsung sampai ke tangan OJK dan kepolisian dengan bukti yang solid. Saya ingin memastikan Bramantio tidak hanya rugi, tetapi kehilangan kekuatan dan haknya untuk beroperasi di pasar finansial seumur hidup. Saat proses hukum berjalan, Bramantio semakin panik. Tuntutan yang dilayangkan Pak Jaya sebagai perwakilan klien yang tertipu sangat serius. Dia menelepon saya berkali-kali, menawarkan kompensasi gila, bahkan mengancam akan menghancurkan Bengkel Tulus lagi. Kamu pikir kamu bisa menghancurkanku, Sahila? Aku bisa beli bengkel kecilmu itu 10 kali lipat, teriaknya dalam salah satu panggilan. Kamu bisa membeli bengkel, Bram, tapi kamu tidak bisa membeli ketenangan, jawab saya tenang. Aku sudah menjual perusahaanku, tapi aku tidak pernah menjual integritasku. Dan itu yang akan menjatuhkanmu. Saya tahu, saat ini ia sedang mengerahkan semua dayanya untuk mencari kelemahan kami, termasuk mencari aset terlewat yang saya umpan. Inilah saatnya menggunakan kartu as terakhir. Saya meminta Kinanti untuk membocorkan informasi kepada broker properti yang sangat dekat dengan lingkaran Bramantio, bahwa saya akan segera menjual aset tanah yang melonjak nilainya itu minggu depan. Sore itu, Bramantio muncul di Bengkel Tulus. Ia masuk dengan jas mahal dan sepatu mengkilapnya. Terlihat kontras dengan lantai semen kami yang berminyak. Raihan, yang sedang membersihkan kunci-kunci, langsung berdiri di samping saya. Aku akan memberimu tawaran terakhir, Sahila, katanya, suaranya pelan dan mengancam. Jual tanah itu padaku sekarang. Aku akan mencabut tuntutan properti fiktif,
Dan aku akan memberimu uang tunai yang cukup untuk membeli lagi saham di Aditama Autos. Kita bisa kembali ke masa lalu. Saya tersenyum. Senyum yang saya tunjukkan saat memenangkan penawaran saham besar. Tawaran yang menarik, Bram. Tapi aku tidak tertarik pada masa lalu. Aku tertarik pada keadilan. Bramantio merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah amplop tebal berisi dokumen hukum yang tampak resmi. Kalau begitu, ini, katanya, melemparkan amplop itu ke meja. Aku sudah menyiapkan perjanjian jual beli untuk tanah itu. Tanda tangan ini, dan semua urusan akan selesai. Aku bahkan akan menjamin Raihan mendapat pekerjaan dengan gaji 10 kali lipat di perusahaanku. Kamu masih saja berpikir semuanya bisa dibeli, desis saya. Saya mengambil dokumen itu, pura-pura membacanya, sementara Raihan mengawasi Bram dengan tatapan waspada. Baiklah, Bram, kata saya akhirnya. Aku akan menjualnya padamu. Wajah Bramantio berseri-seri. Nafsunya menang. Tapi dengan satu syarat, lanjut saya, menatap tajam ke matanya. Aku ingin kamu secara terbuka mengakui di depan umum bahwa semua tuduhanmu terhadap Raihan di acara amal itu adalah fitnah. Dan kamu harus menyerahkan bukti bahwa kamu adalah dalang di balik serangan vandalisme di bengkel ini. Bram tertawa sinis. Kamu pasti bercanda. Pengakuan publik untuk sebidang tanah. Ambil atau tinggalkan, potong saya, menggeser dokumen jual beli itu kembali ke arahnya. Tanah ini bernilai puluhan kali lipat dari harga yang kamu tawarkan. Bram, kamu tahu itu. Aku bisa menjualnya ke developer lain kapan saja. Aku hanya memberimu kesempatan ini karena aku tahu seberapa besar kamu menginginkan aset yang terlewat ini. Bramantio ragu. Dia melihat nilai uang yang sangat besar di depan matanya, melawan sedikit harga diri yang tersisa. Kesalahan fatal Bramantio adalah keserakahan. Baik, katanya akhirnya, mengejutkan saya. Aku akan berikan pengakuan itu. Tapi hanya sebagai bagian dari perjanjian tertutup ini. Aku tidak akan mengatakannya di publik. Perjanjian tertutup sudah cukup, jawab saya. Aku hanya butuh hitam di atas putih. Kami menandatangani perjanjian itu. Ia mendapatkan properti yang sangat berharga, dan saya mendapatkan pengakuan tertulis bahwa Raihan tidak bersalah dan Bram adalah dalang teror di bengkel kami. Keesokan harinya, drama mencapai klimaksnya. Saat Bramantio sibuk merayakan kemenangannya mendapatkan tanah berharga itu, OJK dan kepolisian mengumumkan hasil investigasi atas laporan Pak Jaya. Skandal penipuan trust fund Aditama Autos terbongkar di media. Bramantio ditahan karena manipulasi pasar, penipuan, dan penyalahgunaan dana klien secara masif. Kejatuhannya sangat cepat dan brutal. Ironisnya, saat ia ditangkap, ia baru menyadari bahwa tanah yang ia beli dari saya ternyata tidak bisa diklaim sepenuhnya karena masuk dalam status sitasi akibat proses hukumnya yang sedang berlangsung. Ia telah ditipu balik, bukan dengan kebohongan, tetapi dengan kebijakan hukum yang ia abaikan karena nafsu butanya. Di bengkel Tulus, kami menyaksikan berita penangkapan Bramantio di televisi. Kita berhasil, Raihan, bisik saya, lega. Dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Raihan memegang tangan saya, bukan dengan uang, Bu Sahila, tapi dengan kebenaran. Saya tersenyum. Mulai sekarang, panggil aku Sahila saja. Kita sudah kehilangan semua batas antara bos dan supir. Bukan? Raihan mengangguk. Tatapannya penuh cinta. Di luar, hidup kami telah dijamin oleh kejatuhan Bram dan kebenaran yang kami pegang teguh. Setelah penangkapan Bramantio, ada ketenangan yang luar biasa. Media memang ramai memberitakan skandalnya, menyebut nama saya sesekali sebagai korban sekaligus penolong dalam membongkar kasus. Tapi kini, mereka tidak lagi mengganggu saya. Tidak ada lagi paparazzi yang mengejar, atau dealer mobil mewah yang ingin bekerja sama. Saya akhirnya mendapatkan apa yang paling saya inginkan, kedamaian. Dengan pengakuan tertulis dari Bramantio dan kejatuhannya yang spektakuler, nama baik saya dan Raihan sepenuhnya dipulihkan.
terutama Raihan. Ia tidak lagi dipandang sebagai pria polos yang mudah dimanfaatkan, tetapi sebagai pria berintegritas yang berani menolak uang demi kebenaran. Kami kembali fokus pada bengkel Tulus. Kami menggunakan sedikit sisa dana dari tanah yang akhirnya bisa kami cairkan sebagian, dan tentu saja, modal dari Kinanti dan Pak Jaya, untuk menyewa ruko yang lebih besar. Kinanti resmi menjadi penasihat keuangan dan administrasi kami, bekerja paruh waktu dengan gaji yang lebih baik. Pak Jaya tetap menjadi mentor bisnis kami. Aku tidak percaya aku pernah menjadi ratu saham, gumam saya pada suatu pagi, saat sedang menghitung persediaan oli dan spare part di gudang. Tangan saya penuh debu dan sedikit oli, tetapi hati saya ringan. Raihan tertawa, menyeka keringat di dahinya. Aku juga tidak percaya aku pernah menyetir mobil yang harganya setara puluhan ruko ini. Tapi sekarang, ini lebih baik, Sahila. Kenapa lebih baik? Tanya saya. Karena yang kita bangun ini nyata. Bukan angka di layar saham. Setiap mesin yang aku perbaiki, setiap pelanggan yang tersenyum karena mobilnya hidup lagi, itu adalah hasil kerja keras kita sendiri, bukan manipulasi pasar. Jawabnya, menatap saya dengan cinta yang mendalam. Aku lebih menghargai keringatmu sekarang daripada berlian yang kamu pakai dulu. Hubungan kami bertransformasi sepenuhnya. Di mata publik, kami adalah pemilik bengkel sederhana yang sukses. Di balik pintu ruko, kami adalah pasangan yang saling melengkapi. Tidak ada lagi batas antara bos dan supir. Raihan kini memanggil saya Sahila. Ia tidak lagi membukakan pintu mobil. Kami hanya memiliki satu motor metik untuk bepergian, tetapi ia selalu memastikan saya duduk dengan nyaman dan aman di belakangnya. Saya tidak lagi membayar gajinya, tetapi kami berbagi setiap untung dari bengkel, setiap biaya tagihan, setiap piring makanan. Kami memulai rutinitas sederhana yang jauh lebih memuaskan daripada hidup mewah saya dulu. Pagi, Raihan membuka bengkel. Saya menyiapkan pembukuan dan sarapan sederhana. Siang, saya bernegosiasi dengan pemasok, menggunakan keahlian negosiasi saya yang dulu dipakai untuk akuisisi perusahaan, sementara Raihan sibuk dengan pekerjaan berat. Malam, kami makan malam di warung sederhana, mendiskusikan rencana bisnis dan impian masa depan. Suatu malam, saat kami sedang makan nasi goreng di pinggir jalan, Raihan tiba-tiba berkata, "Aku sudah bicara dengan ibu di kampung, Sahila." Apa katanya? Dia senang. Dia bilang, dia lebih bangga aku bekerja keras dengan jujur, daripada aku jadi supir orang kaya. Dia juga bilang, dia ingin bertemu denganmu. Hati saya menghangat. Restu Ibu Raihan adalah sesuatu yang sangat saya dambakan. Saya tahu Raihan sangat mencintai ibunya, dan penerimaan darinya terasa lebih penting daripada persetujuan dewan direksi manapun. Pembangunan bengkel Tulus terus berkembang. Kebaikan yang saya tanam di masa lalu terus berbuah. Salah satu trader kecil yang pernah saya bantu saat pasar crash datang membawa klien baru. Mereka tidak datang karena diskon, tetapi karena integritas yang Raihan tunjukkan. Kami tahu cerita Ibu Sahila. Kami tahu betapa jujurnya Mas Raihan, kata klien baru itu. Kami lebih percaya pada bengkel yang jujur, daripada bengkel mewah yang mungkin menipu kami. Kinanti tersenyum. Lihat, Bu, integritasmu memang investasi terbaik. 6 bulan berlalu. Kami sudah mapan dalam kesederhanaan kami. Suatu sore, Raihan menutup bengkel lebih awal. Ia menyuruh saya duduk di kursi tua kami, yang dulunya adalah sofa kulit mahal di kantor saya. Sahila, panggilnya. Tangannya memegang sesuatu di saku celananya. Ia terlihat gugup. Sama gugupnya seperti saat pertama kali wawancara kerja. Ada apa, Raihan? Mesin metik Pak Budi rusak lagi. Canda saya. Raihan berlutut. Itu bukan lutut yang biasa ia gunakan untuk memperbaiki mobil, melainkan lutut untuk memohon. Aku tahu aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan padamu. Tidak ada mobil mewah, tidak ada saham, hanya bau oli dan bengkel sederhana ini, ucapnya tulus. Tapi, aku punya janji. Aku janji akan selalu menjagamu dan mencintaimu,
dengan ketulusan yang kamu cari selama ini. Ia mengeluarkan kotak beludru kecil. Bukan berisi berlian atau emas putih. Di dalamnya terdapat cincin perak polos, yang desainnya sangat sederhana, tetapi berkilauan karena dicuci bersih dari debu bengkel. Maukah kamu? Suaranya bergetar. Menjadi istriku, Sahila? Maukah kamu menjadi ratu hatiku, bukan ratu kecepatan? Air mata saya mengalir, bukan air mata kesedihan, tetapi kebahagiaan murni yang belum pernah saya rasakan bahkan saat menerima mobil sport termahal. Saya telah menunggu momen ini. Momen di mana saya dicintai apa adanya, bukan karena kekayaan saya. Ya, Raihan, bisik saya, mengangguk berkali-kali. Aku mau. Aku akan memulainya dari nol bersamamu. Aku memilihmu, hari ini, dan selamanya. Raihan memasangkan cincin perak polos itu di jari saya. Cincin itu terasa lebih berat dan berharga daripada cincin kawin saya sebelumnya. Kami berpelukan di tengah ruko yang berbau oli dan thinner. Ini adalah akhir bahagia yang sangat sederhana, tetapi sangat berarti. Namun, satu hal yang belum terpecahkan. Bagaimana dengan Bramantio? Cincin perak polos di jari saya terasa seperti pengikat janji. Jauh lebih kuat dari ikatan kontrak bisnis bernilai triliunan rupiah. Kami memulai persiapan pernikahan sederhana. Rencananya, Raihan akan membawa saya ke kampung halamannya untuk mendapatkan restu resmi dari ibunya. Dan setelah itu, kami akan mengadakan akad nikah kecil di Jakarta, dirayakan bersama Kinanti, Pak Jaya, dan beberapa rekan di bengkel Tulus. Di tengah persiapan, Kinanti datang ke bengkel. Ia membawa kabar terbaru yang mengejutkan tentang Bramantio, yang kini mendekam di penjara menunggu persidangan kasus penipuan klien dan manipulasi pasarnya. Bramantio akhirnya mengaku kalah. Sahila, kata Kinanti, sambil menyesap kopi saset yang saya sediakan di meja kerja. Maksudmu? Tuntutan hukumnya terlalu kuat. Pak Jaya dan para klien lain tidak mau berdamai. Dan yang paling menghantamnya, ia diisolasi dari dunia bisnis. Ia kehilangan semua koneksinya. Baru-baru ini, pengacaranya datang ke pengadilan dan mengajukan permohonan maaf tertulis untuk semua pihak yang dirugikan. Kinanti menyerahkan sebuah dokumen. Itu adalah surat pengakuan yang lebih formal, yang mengakui semua kejahatannya, termasuk serangan vandalisme di bengkel Tulus. Ia berharap pengakuan ini bisa meringankan hukumannya. Dia menyadari, dia mungkin memenangkan Aditama Autos, tetapi dia kehilangan segalanya. Reputasinya hancur, dan ia menghadapi ancaman hukuman berat, jelas Kinanti. Dia menyadari bahwa integritas yang kamu dan Raihan pertahankan, jauh lebih kuat dari semua uangnya. Membaca pengakuan itu, saya tidak merasakan kemenangan, tetapi rasa lega yang mendalam. Akhirnya, babak Bramantio benar-benar berakhir. Kedamaian sejati kami telah terjamin. Namun, kisah aset terlewat yang saya gunakan sebagai jebakan untuk Bramantio ternyata belum berakhir. Saya dan Kinanti kembali meninjau status tanah di Jawa Barat itu. Setelah penangkapan Bramantio, status sitasi atas aset tersebut dicabut. Nilainya terus melonjak karena proyek infrastruktur di area itu sudah dimulai. Tanah ini, Sahila ini adalah kejutan terakhir dari Devan, sepertinya, kata Kinanti. Jika dijual sekarang, kita akan mendapatkan modal yang sangat besar. Cukup untuk membeli kembali saham minoritas Aditama Autos, atau bahkan membangun franchise bengkel Tulus di seluruh Jawa. Raihan yang mendengarkan dari balik mesin mobil, menoleh. Sahila, terserah kamu. Itu uangmu, hasil jerih payahmu dan Devan. Saya merenung. Kembali ke dunia investasi? Kembali ke kemewahan? Saya melihat Raihan. Tangannya yang dipenuhi bekas luka dan oli. Saya melihat ruko bengkel Tulus yang sederhana namun hangat. Saya teringat janji saya di depan Bramantio. Aku tidak akan pernah meninggalkan Raihan. Aku akan memulai dari nol demi dia. Aku tidak ingin kembali ke sana. Kinanti, putus saya. Aku sudah bahagia di sini. Tapi uang ini,
kita bisa menggunakannya untuk kebaikan. Keputusan saya adalah, kami menjual sebagian kecil dari tanah itu, hanya 1/10 bagian, untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan bengkel Tulus agar benar-benar stabil dan bisa memberikan jaminan kesehatan penuh bagi semua karyawan kami, termasuk Kinanti. Sisanya, saya memutuskan untuk mendirikan trust fund kecil atas nama almarhum suami saya, Devan. Dana itu akan digunakan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para pengusaha UMKM yang menjunjung tinggi integritas dan kejujuran, seperti filosofi kami. Aku akan menginvestasikannya pada integritas orang lain, jelas saya pada Raihan. Melanjutkan investasi kebaikan yang pernah aku lakukan dulu. Raihan tersenyum bangga. Itu keputusan paling Sahila yang pernah kudengar. The True Queen of Integrity. Beberapa minggu kemudian, kami melakukan perjalanan ke kampung halaman Raihan. Perjalanan itu terasa seperti healing total. Ibunya, seorang wanita tua yang hangat, menyambut saya dengan penuh kasih sayang. Dia tidak peduli dengan kisah janda kaya atau ratu saham. Dia hanya melihat wanita yang mencintai putranya. Anak saya memang tidak punya harta, enduk, kata Ibu Raihan sambil memegang tangan saya. Tapi saya tahu hatinya murni. Terima kasih sudah melihat itu. Saya menangis haru. Penerimaan ini menyempurnakan kebahagiaan saya. Pernikahan kami diadakan di balai desa kecil di kampung itu. Sederhana namun meriah. Kinanti dan Pak Jaya datang, mewakili keluarga baru kami di Jakarta. Saya mengenakan kebaya sederhana, dan Raihan mengenakan batik terbaiknya. Saat Raihan mengucapkan ijab kabul, suaranya mantap dan tulus. Cincin perak polos itu kini menjadi simbol sumpah kami. Di akhir upacara, Pak Jaya berbisik pada saya, "Kamu kehilangan Velog Motors, nama lain Aditama Autos, Sahila. Tapi kamu mendapatkan kebahagiaan abadi. Bram mendapatkan garasi mobil mewah, tapi kamu mendapatkan true love." Saya tersenyum. Ya, Pak Jaya. Harta sejati saya bukan di angka, tapi di hati Raihan. Beberapa bulan telah berlalu sejak kami menikah di kampung halaman Raihan. Hidup kami kini berpusat di bengkel Tulus, yang sudah jauh lebih tertata dan dikenal luas karena kejujuran kami. Kami tidak lagi mengejar kekayaan, kami mengejar kualitas. Kami adalah tim suami istri, berbagi pekerjaan, berbagi tawa, dan berbagi impian yang sangat sederhana. Raihan adalah kepala mekanik yang luar biasa, sementara saya mengurus pembukuan, marketing sederhana melalui media sosial, dan mengelola trust fund baru kami. Saya, mantan trader saham, kini sangat antusias meninjau proposal pinjaman tanpa bunga dari UMKM kecil, memastikan mereka memiliki integritas yang sama dengan kami. Saya merasa sepenuhnya puas. Suatu sore, saat Raihan sedang memindahkan suku cadang, ia mengeluh punggungnya pegal. Saya tertawa dan menyuruhnya beristirahat. Saat saya sedang memijat pundaknya, Raihan tiba-tiba menatap saya dengan senyum penuh arti. "Sahila, kamu tampak semakin bersinar belakangan ini. Apa rahasianya?" Saya tersenyum misterius. Sejak beberapa minggu ini, saya merasakan perubahan kecil pada diri saya. Kelelahan yang aneh, nafsu makan yang meningkat, dan kebahagiaan yang meluap. Saya meraih tangan Raihan, yang penuh dengan bekas oli dan goresan kerja keras, dan meletakkannya di perut saya. "Rahasiaku ada di sini, Raihan," bisik saya. Raihan memiringkan kepala, bingung sejenak, lalu matanya membesar karena sadar. "Sahila?" Saya mengangguk. Air mata kebahagiaan membasahi pipi saya. "Kita akan punya anak, Raihan. Seorang mekanik atau trader kecil." Raihan langsung memeluk saya erat-erat, berteriak kegirangan di tengah ruko bengkel yang sunyi. Kebahagiaan di wajahnya adalah kekayaan terbesar yang pernah saya saksikan. Kami tidak akan membesarkan anak ini di tengah kemewahan palsu, tetapi di tengah kejujuran dan keringat nyata. Di tengah kebahagiaan ini, kami mendapat kabar final mengenai Bramantio. Kinanti melaporkan bahwa Bramantio dijatuhi hukuman yang cukup berat.
Dampak dari kasus ini sangat luas. Tidak hanya ia dipenjara, tetapi ia juga dilarang beroperasi di pasar finansial. Aditama Autos, yang ia beli dengan manipulasi, akhirnya dijual kembali oleh kreditur kepada pihak ketiga, mengakhiri kejayaan perusahaan yang pernah saya miliki. Ironisnya, saat Bramantio kehilangan segalanya, ia akhirnya menyadari kesalahannya. Melalui pengacaranya, ia mengirimkan surat terakhir kepada saya, bukan ancaman, tetapi pengakuan. Sahila, aku mendapatkan Aditama Autos. Aku mendapatkan mobil-mobil mewah itu. Tapi kamu mendapatkan sesuatu yang tak ternilai. Kamu mendapatkan cinta sejati, kesederhanaan, dan integritas yang aku benci. Aku akui, aku kalah total. Aku kalah karena aku berpikir uang adalah segalanya, dan kamu membuktikan bahwa kebenaranlah yang abadi. Membaca surat itu, saya merasa damai. Bramantio akhirnya mengakui bahwa ia kalah bukan karena uang saya lebih banyak, tetapi karena moralitas saya lebih teguh. Di hari yang cerah, saya duduk di teras kecil di depan ruko, melihat Raihan mengajari seorang mekanik muda cara memperbaiki karburator. Ia tampak begitu berwibawa, begitu bahagia. Cincin perak polos itu berkilauan di jari saya, dan perut saya mulai membesar. Saya tersenyum. Saya telah menjadi janda kaya pengusaha jual beli mobil sport, trader saham yang kehilangan segalanya. Saya mengorbankan mahkota saya demi cinta sejati pada supir pribadinya yang polos. Namun, pada akhirnya, saya mendapatkan lebih dari yang saya korbankan. Saya mendapatkan Raihan, sebuah keluarga, dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Saya tidak lagi Sahila Aditama, the Queen of Speed. Saya adalah Sahila Ardiansyah, Ratu Hati, yang siap menanti kelahiran anak pertama kami, di bawah langit sederhana yang dipenuhi bau oli dan janji tulus. Harta sejati saya bukan di angka 0, tetapi pada senyum polos pria yang kini menjadi suami saya.